Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat petani kopi dimanapun berada, pemirsa, para suhu konten kreator. Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Tentunya dengan suasana yang berbahagia. Oke, di sini saya kembali lagi seperti biasa sahabat tani nuansa perkebunan. Di sini insya Allah saya akan coba kembali memberikan informasi yang mudah-mudahan ya sahabat tani, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, sekalipun tidak saya mohon maaf, saya hanya bisa berusaha sahabat tani ya. Oke, langsung saja apa yang saya akan tunjukkan di video ini ya. Jangan di skip sahabat tani, simak terus lanjut ya. Oke, di sini di konten video kali ini saya akan coba membahas atau sharing tentang faktor terhambatnya proses perawatan tanaman kopi. Ini khusus untuk pekebun ya. Di sini saya akan sharing membahas faktor penyebab terhambatnya proses perawatan tanaman kopi di fase waktunya benar-benar harus kita lakukan. Ini banyak terjadi pada umumnya ya. Mohon jangan di skip, simak agar tidak gagal paham. Terlebih dahulu sahabat tani, saya informasikan untuk perkebunan saat ini saya berada di marga atau perkampungan. Apa bedanya Bang perkampungan dengan kawasan? Jelas berbeda. Saya rasakan dari segi tingkat kesuburan tanah. Karena untuk lahan marga ini sudah tua, jadi tidak begitu subur. Akan tetapi sahabat tani, di sini sahabat tani bisa lihat ya situasi perkembangan tanaman kopi yang sering juga saya perlihatkan melalui konten YouTube ini. Ini menurut saya cukup alhamdulillah lumayan perkembangan baik. Jadi di sini sahabat tani, tanaman yang sehat, sekali lagi tanaman yang sehat bukan berarti pada tempat lahan tanah yang subur saja, melainkan tanaman yang sehat perlunya campur tangan yang tekun, rajin ya, telaten dalam merawat untuk tetap menjaga kebaikan kesehatan ya dari tanaman kita. Berani menanam harus siap merawat, menjaga agar tetap sehat. Langsung ke poin pembahasan, apa sih faktor dari penyebab terhambatnya proses perawatan yang seharusnya kita lakukan di fase-fase tertentu. Ini berdasarkan sahabat tani, berdasarkan yang saya rasakan, saya alami. Itu salah satunya adalah terlalu lebarnya lahan garap ya. Terlalu lebarnya lahan garap kita, lahan perkebunan yang kita garap terlalu luas, itu bisa menjadi salah satu penyebab ya, penyebab daripada terhambatnya proses perawatan di fase-fase waktu memang harus kita lakukan. Karena perawatan perkebunan ini banyak sahabat tani ya, pembersihan gulma ya, rumput. Ini yang saya ketahui dan saya rasakan. Lalu Bang, kalau seperti itu bagaimana? Berapa idealnya atau yang pas untuk per orang? Di sini sahabat tani ya, untuk saya pribadi tidak bisa memastikan, karena jika kita bahas fakta yang ditemui terkadang sedikit pun tidak terawat. Kalau berdasarkan perkiraan yang saya rasakan sahabat tani, untuk yang bagus, ideal, yang pas, yang lahannya juga tidak jauh ya. Nah ini juga perlu digarisbawahi untuk kita sebagai petani yang mungkin bisa dibilang terbatas dari modal biaya. 2 hektar itu sudah cukup. Pada intinya jadi kembali lagi kepada kita ya. Jika memang usaha kita benar-benar ada pada perkebunan, maka kita harus benar-benar melakukan dengan kesungguhan. Upayakan kita sungguh-sungguh
sungguh-sungguh sebagai usaha kita agar kita hasil. Jadi kalau sahabat tani memiliki lahan garap yang mungkin bisa lebih dari 2 hektar per orang, ditambah tidak ditunjang atau didukung dengan modal materi, ya akan kewalahan sahabat tani. Disitulah salah satu faktor terkadang bisa terjadinya lebar tapi tidak terawat, ya. Jadi lebih baik sedikit terawat akan tetapi jangan sedikit sekali, ya. Oke, kembali lagi kepada kita, intinya sejauh mana dalam melakukan usaha kita, ya, untuk tetap berhasil. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini dulu sahabat tani. Insya Allah nanti saya akan membahas di konten berikutnya tentang sesuatu pemaksimalan tanaman kopi yang bukan pada waktunya, tetapi alhamdulillah sahabat tani terbukti, ya, terbukti cukup lumayan. Kenapa saya tidak bahas langsung? Karena mengingat durasi sahabat tani tidak akan cukup. Handphone saya ini sangat kecil sekali untuk RAM-nya, ya. Jadi mungkin hanya ini saja dulu sahabat tani. Terima kasih yang sudah nyimak, ya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Sekali lagi untuk yang selalu menyimak saya ucapkan terima kasih. Saya doakan dalam keadaan sehat, ya. Buat para konten kreator, para suhu, saya doakan yang sama, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Oke, terima kasih sekali lagi. Salam satu tani, sukses selalu untuk kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.